Oke, eh, terdengar suara saya? Ya Bu, kedengaran Bu. Oke, kita mulai untuk sinkron yang ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi sekarang ini kita langsung ke praktikum ya. Jadi langsung ke pembuatan database, lalu pengisian tabel dan pengisian data di tabel itu. Nah, sebelumnya ini materi materi sesi yang tentang ini ya, sesi kelima. Nah, ini kita ini ya. Nah, ini sudah muncul. Ya Bu, kelihatan Bu. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita langsung praktekkan. Jadi untuk rekan-rekan semua yang sudah install PG adminnya, jadi nanti langsung bisa mengikuti nih. Ini ya sampai sampai proses data itu sudah diisi di dalam satu tabel. Gitu ya. Oke, kita mulai. Yang mana ya? Oke, ini ya. Ini sudah muncul ya. Ya Bu, sudah. Oke. Nah, di modul diminta gimana nih? Pertama-tama membuat database. Gimana cara membuat database gimana? Kita mau membuat database sistem sistem informasi akademik. Gimana nih? Klik kanan, ya kan? Klik kanan di sini. Nah, nanti kan di ini awal-awalnya kan gini ya. Nanti diklik di sini. Nah, nanti klik lagi di bagian database. Nah, ini disesuaikan sama masing-masing database-nya. Nah, ini kan saya sudah buat 10 database. Nah, kalau rekan semua masih nol, berarti di sini nol. Ya, disesuaikan. Nanti ini di breakdown, lalu diklik, klik kanan, create database. Ini ya, diklik. Nah, misalnya database apa nih? Database apa nih? Perpustakaan mungkin Bu. Apakah? Ikutin modul aja ya, akademik. Ya. Aduh ya. Akademik underscore informatika. Gini ya. Jadi klik kanan di database, klik create database. Nanti akan muncul di sini create database. Nah, nama database-nya apa? Akademik underscore informatika. Ya udah tinggal di save. Nah, nanti ingin melihat hasilnya, klik kanan refresh. Nih, refresh. Ini ya. Ini sudah muncul. Nah, langsung kita buat tabel. Di modul gimana pertamanya? Ini kita ke query tool, jadi klik kanan di database yang sudah buat, langsung klik query tool. Ya, nih, klik kanan, query tool. Klik. Nah, nanti membuat SQL-nya di sini. Nah, di sini. Oke. Nah, membuat database gimana caranya? Membuat tabel? Create table. Create, create table. Oke, kita kita langsung ini ya. Nih, kita langsung mempraktekkan apa yang sudah ada di modul.
Nah, jadi kalau ingin membuat sistem informasi akademik, nah ini kita harus tentukan dulu tabel-tabel yang berelasi, yang penting. Dan tentunya tabel ini bisa melakukan pengolahan data. Nah, misalnya kan kalau untuk akademik kan kita butuh tabel mahasiswa, tabel jurusan, mata kuliah, dan dosen. Nah, dari keempat tabel ini harus berelasi. Gitu ya, berelasi itu saling berhubungan. Oke, ini mana ya? Oke, kita buat dulu nih. Create table mahasiswa. Coba ini di copy bisa nggak? Nah, bisa nih. Biar cepet ya. Oke, ini sudah muncul? Ya Bu, sudah. Sudah, Bu. Oke, berarti nama tabelnya apa? Nama tabelnya. Mahasiswa. Nama tabelnya mahasiswa. Ada berapa row? Ada berapa atribut? Ada Eh, 5. Ada 5. atribut NIK, nomor induk mahasiswa. Ada atribut nama, atribut alamat, tanggal lahir, dan ID jurusan. Nah, di masing-masing atribut ini harus ada tipe datanya. Nah, tipe data chart ini untuk karakter. Nah, NIK ini kan dia NIK KTP ya, nomor KTP. Ya kan? Nah, ini jangan ini deh. Kalian apa sih nomor induk mahasiswa apa? NIM ya, NIM ya. NIM Bu. Ya, NIM kita NIM. ganti NIM. Ya kan lebih lebih relevan. Oke, tabel mahasiswa berarti ada data NIM mahasiswa, ada nama sampai ID jurusan. Nah, ini batas karakter NIM kalian ada berapa sih? Coba hitung. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 digit ya. Nah, ini berarti tipe datanya karakter maksimal 12. Nah, ini kenapa nih? Kita gunakan unique not null. Kenapa tuh? Kenapa? Jadi primary key Bu. Sebagai Primary sebagai key. primary key. Kenapa NIM ini primary key di tabel mahasiswa? Karena dia sifatnya tidak ada yang sama Bu. Unik. Oke, unik ya. Misalnya Ya, NIM-nya Mas Arwan dipakai nggak sama NIM-nya Mas Denny? tidak boleh Bu. Tidak bisa. Sama, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan unik. Jadi ada ciri khas tersendiri dari atribut itu. Nah, ini berarti NIM uniknya. Berarti unik not null. Kenapa not null nih? Kenapa? Karena ini tidak boleh kosong datanya. Gitu ya. Nah, selanjutnya koma, lalu ada atribut nama, lalu tipe data varchar. Varchar ini apa sih? Itu karakter apa ya? Itu tipe data teks Bu yang bisa disesuaikan jumlahnya. Itu jumlahnya harus diisi bukan harus diisi. Tidak boleh lebih dari 50 Oke. Nah, pengisian varchar. karakternya. Varchar ini bisa diisi karakter dan angka ya. Jadi kita gunakan varchar aja kalau ingin mengisi karakter dan angka. Maksimalnya 50 karakter. Lalu ada alamat. Nah, alamat juga kan berisi dengan nomor RT RW, nomor sekian, lalu ada jalan. Nah, ini kan perpaduan antara teks dan angka. Berarti kita isikan 50 aja maksimal. Lalu koma, tanggal lahir, tipe datanya date. Jadi kalau tipe data itu di sini pasti warna biru nih. Ya. Koma, lalu ID jurusan, tipe datanya integer. Kenapa integer? ID. ID-nya Pakai angka. satu, satu, Iya, dua, pakai tiga, angka. empat. Bilangan bulat. Ya.
Nah, udah nih, sudah kita buat nih query-nya, query untuk membuat tabel mahasiswa. Nah, kita cek, execute, kita blok, ya kita blok, lalu klik yang di sini tombol play, ada nggak? Nah, ini nih. Nah, execute atau F5 diklik, nanti akan muncul di output yang bawah. Nah, ada keterangan nih message-nya. Query written successfully in ini sekian second. Nah, berarti ini udah sukses nih. Nah, ngeceknya gimana taunya dia sukses? Dari mana sih? Query melihat melihat data. Gimana query-nya? Melihat. Ayo. Itu ke skema, Bu. Ke database, akademik, kemudian ke skema. Nanti di situ ada tabelnya, sudah terbuat apa belum? Oke. Akademik, skema, nanti ada tabelnya. Ini ada ya. Ya, Nih, mahasiswa. Nah, tapi pengen lihat di sini nih, pakai pakai query gimana nih? Ngecek melihat select, melihat semua. Semua itu apa kalau di query? Select bintang from dari melihat semua dari from select bintang from tabelnya. tabel. Tabelnya apa? Ya, mahasiswa. Mahasiswa. Ya udah kita jalankan, kita execute. Nah, ini sudah muncul outputnya ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan ID jurusan. Nah, ini kita sudah dapat struktur tabel dan atributnya. Nah, gimana kalau ingin menginputkan data nih? Input data mahasiswa gimana pakai apa? Insert. Oke, sebentar ya. Kita satu-satu dulu ya. Jadi kita buat tabel-tabel lagi nih. Jadi semua tabel kita create semua. Tabel mahasiswa sudah, sekarang kita create tabel dosen. Oke, ini ada ya. Nah, ini sama ya. Kalau tabel dosen, tipe data, tipe apa? Primary key-nya ID dosen. Karena ID dosen dengan dosen yang lain itu berbeda. Ya, berarti kita buat primary key di sini langsung. Ya, ininya sama. Oke, kita jalankan. Nah, ini sukses ya. Kita cek lagi. Select bintang from dosen ya. Kita ingin melihat nih struktur tabel dosen gimana. Nah, ini sudah muncul. Sekarang tabel apa lagi yang di modul? Tabel mata kuliah. Nah, ini ya. Tabel mata kuliah, primary key-nya ID mata kuliah, langsung primary key. Ininya sama, nama jurusan, tipe datanya varchar, jumlah SKS. Jumlah SKS berapa? Misalnya mata kuliah pemrograman PLSQL, gitu kan. SKS-nya berapa? 3. SKS-nya 2. Nah, ini berarti integer. Lalu statusnya gimana? Statusnya misalnya aktif atau non-aktif, berarti A atau N, berarti char 1. Gitu ya. Nah, kita execute untuk tabel mata kuliah. Oke, ini sudah ya. Kita cek lagi. Select bintang from mata kuliah. Oke, ini ya. Nah, sudah ada. Berarti semua struktur ketiga tabel ini sudah kita buat nih. Nah, sekarang kita isi datanya. Oke, isi datanya pakai apa nih? Isi data gimana? insert, insert Bu.
insert, query insert ya. Nah, Ya. kita lihat. Ini ya, formula dasar dari perintah insert, masukkan sebuah data. Nah, berarti insert into nama tabelnya apa, kolom satu itu apa, atributnya, lalu value. Value ini baru isi datanya ini. Ya, ini nama kolomnya, ini isi datanya. Ini harus sesuai. Kolom satu isinya dengan value 1. Kolom 2 isinya value 2. Nah, ini kita lihat. Ini sama ya. Nah, ini ya. Kita buat 3 row. Insert into mahasiswa. Oke. Yuk kita buat gimana nih? Gimana query insert? Insert into nama tabelnya apa? Mahasiswa. Terus apa? Dalam kurung kan? Terus namanya apa? Nama atributnya. Atribut mahasiswa apa? Kita di sini deh biar agak kita di atas saja. Nah, atribut pertama apa? Name, lalu nama, atribut ketiga alamat, lalu atribut keempat tanggal lahir, lalu ID jurusan. Nah, lalu untuk mengisi nilainya gimana? Value. 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 Nah, baru NIM-nya berapa? 1000. Namanya siapa nih? Namanya Arwan. Mana nih? Arwan. Alamat misalnya Bogor. Tanggal lahir, date. Nah, bentar. Ini kan tipe data varchar kan? Berarti kan harus ada sesuatu nih. Pakai kutip gak sih? Pakai kutip satu nih. Coba Pakai, ya. Bu. Iya. Nih ya. Oke, untuk tanggal lahir berarti gimana formatnya? Kalau di modul ini kutip juga, Bu. Terus tahun, kemudian bulan, ada pemisahnya pakai apa namanya itu? Strip itu. Inilah ya. Ya, betul. Tapi pakai kutip, Bu. Ini ya. Oke. Iya, betul. Selanjutnya, habis tanggal lahir, ID jurusan. ID diminta kan ini data bilangan bulat. Berarti ID-nya jurusannya misalnya 2. Gitu ya. 2 itu pakai itu nggak sih? Enggak kan? Pakai, Bu. Pakai ya? Iya, pakai. Dah, coba ya. Coba kalau langsung 3. Ini pakai koma ya? Pakai koma kan? Iya, betul, pakai koma. Nah, kita ini biar cepet. Ini ganti 1, ini 2. Arwan, ini siapa lagi namanya? Asaf Abdul. Asaf Abdul. Ini misalnya di Jakarta. Ini misalnya di Medan. Nah, ini kita sesuaikan aja ya. Oke, ini misalnya 1, ini 3. Nah, ini pakai koma kan ya? Ada lagi nggak kira-kira yang memicu keeroran?
Udah kan? Nama variabel, nama ininya sama. Oke, coba ya kita Itu execute. yang terakhir anu Bu, pakai semikolon. Semikolon gimana? Titik koma. Titik ya titik koma maksudnya. Oke, ini ya. Coba ya kita execute. Error katanya tuh. Line 2 value. Yang error apa? Karakter. Itu ada S-nya Bu, values. Oh ya lah, pakai S ya. Ya, ya betul. Nah ini ya. Coba lagi. Nah, sukses ya. Lalu ngeceknya gimana? Query melihat semua tabel. Oke, select bintang from mahasiswa. Ini aja nih, jalanin lagi. Dah, tuh. Muncul kan? Kok cuma satu ya? Bener gak sih ini satu? Oh, ada nih. Tuh, dah. Selesai. Tuh, berhasil tuh bikin data menggunakan query. Jadi nanti rekan-rekan semua di projectnya, di tugas projectnya, tentukan nama nama database-nya apa, lalu tentukan beberapa tabel yang akan berelasi, lalu isi datanya, gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan semua sudah mengikuti ini, otomatis nanti projectnya gampang nih, bisa mengikuti, ya. Jadi jangan sampai nih, sampai sesi 5 belum diinstal. PG adminnya aja belum diinstal, gimana mau ngerjain gitu kan? Ayo. Oke, ada yang coba kalau tabel tabel dosen sama aja ya. Coba kalau kalau tabel dosen gimana? Kita kasih jarak deh. Set, 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 set. Nah, gimana insert into kita isi semua nih biar gampang. Kita copy aja ya kan? Yang penting kita udah tahu strukturnya. Nah, langsung ganti nih. Apa? Dosen. Terus ini copy. Boleh nggak copy? Boleh lah. Tuh, klik 2 kali. Alamat, tanggal lahir, udah ya. Nah, ya kan misalnya ini kalau ID dosen dia dari serial ya. ID coba 1, jangan deh 001, 02, 02, ini 03. Nah, ini misalnya Syahid. Terus dosennya, terus Ikhwan. Nah, 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 nama, alamat, tanggal lahir. Berarti ini nggak ada ya? Ini. Nah, ada yang bikin error nggak? ID-nya ini, nama, alamat. Udah, coba ya. Kita jalankan. Nah, sukses. Kita lihat hasilnya dengan mengambil ini. Nah, select bintang from dosen. Nah, sudah muncul. Tuh. Nah, muncul ya. Oke, sekarang apa lagi? Tabel yang belum. Mata kuliah nih, mata kuliah. Coba gimana? Oke, mata kuliah. Berarti ini mata kuliah. Salah, salah. Ke sini aja. Lalu atributnya apa? ID mata kuliah, lalu nama jurusan, lalu ada jumlah SKS, lalu ada status.
Nah, langsung isi nih. ID mata kuliah misalnya berapa ID mata kuliah. Ya elah. Duh, ini zoomnya dibatasin 40 menit nih. ID mata kuliah. Oke, nama jurusannya misalnya informatika, lalu komunikasi, lalu ini komunikasi, lalu akuntansi. Nama jurusannya, bentar. Udah, jumlah SKS-nya misalnya 3, ini masing-masing 3, ada yang 2. Nah, statusnya apa? Statusnya apa? Kan dia minta 1 karakter kan? Misalnya aktif. Ini aktif, ini aktif. Dah, yuk kita execute, sukses. Kita cek. Oke, sukses. Sudah selesai tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi ini nanti saya share ya. Jadi nanti rekan-rekan semua bisa menyesuaikan dengan proyeknya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bu, ini mau tanya Bu, Oke. eh, kalau misalkan input itu memang harus pakai query editor ini kah Bu? Atau ada opsi lain misalkan nanti selain ini ya, selain materi kuliah ini Bu? Harusnya SQL ya, karena ini kan kita fokus ke query language. Jadi kalau langsung nanti nggak dapat logiknya, Oke, oke. gitu ya. Iya Bu, makasih Bu. Jadi nanti pada saat presentasi, kalau ditanya tuh tahu nanti. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Halo, halo, halo. Bu, siang Bu. Hah? Mau nanya Bu. Siang mau Silakan. nanya. Bu, untuk yang format proposal itu memang harus diikuti seperti itu Bu. Iya, intinya aja, tapi diikutin aja subbabnya ikutin aja nggak apa-apa. Oh, kalau gitu oke Bu. Ikutin Makasih Bu. format, ikutin format. Kalau tidak sesuai format nanti nilainya akan mengurangi poin. Oh, oke Bu. Terima Itu kasih. ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya share lagi catatan praktikum tadi. Dimohon untuk rekan-rekan semua untuk mempraktekkan langsungnya ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu.